Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Halo Bill, aku udah di tempat ya. Oh iya Pen, oke aku kesana sekarang ya. Oke, makasih Bill. Halo Bill. Jadi kenapa nih tumben kamu nelpon, ada masalah ya? Ya Bill, maaf yang ngerepotin Bill. Cuma aku tuh lagi bingung sebenarnya. Kan kamu tahu ya aku nih ada usaha yang baru aku rintis baru-baru ini. Jadi tuh aku nih ada usaha tapi omset aku tuh masih di bawah 4,8 miliar Bill buat saat ini. Oh gitu, berarti kamu masih ngadain pencatatan ya? Iya, kalau pencatatan aku udah ngadain kan Bill. Cuma aku tuh pernah dengar juga info katanya ada pencatatan dan pembukuan. Iya. Nah, kalau untuk usaha aku ini tuh untuk pembukuan itu udah bisa atau belum ya Bill? Soalnya tuh aku pengen ngelakuin pembukuan, cuma aku tuh nggak tahu tata caranya dan apakah itu boleh atau enggak tuh aku belum tahu. Oh jadi itu masalahnya. Iya Bill. Nah menurut teman-teman gimana nih? Boleh nggak sih Penny melakukan pembukuan walaupun omset usahanya ini masih di bawah 4,8 miliar? Nah ayo kita cari tahu dengan simak video berikut ini. Pembukuan dan pencatatan perpajakan merupakan dua mekanisme penting dalam sistem perpajakan, yang mana memiliki tujuan utama yang sama, yaitu untuk membantu wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Nah, apa sih pembukuan dan pencatatan itu? Ayo kita bahas lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang KUP Pasal 1 Ayat 29, pembukuan dapat diartikan sebagai suatu proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Informasi keuangan ini meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta harga perolehan atas barang dan jasa. Yang mana pembukuan ini ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan juga laporan laba rugi untuk periode pajak tahun tersebut. Sedangkan pencatatan merupakan proses pengumpulan data oleh wajib pajak, yang mana data ini nantinya akan digunakan sebagai dasar menghitung besaran pajak terutang. Nah, biasanya data ini berupa yang pertama yaitu penghasilan atau peredaran bruto wajib pajak, dan yang kedua juga data mengenai penghasilan yang bukan objek pajak ataupun penghasilannya dikenai pajak final. Jadi teman-teman, pencatatan ini lebih fokus pada pengumpulan data untuk menghitung pajak terutang dan tidak memerlukan penyusunan laporan keuangan yang lengkap seperti pada pembukuan. Jadi siapa aja sih yang wajib melakukan pembukuan dan pencatatan itu? Kriteria yang pertama itu wajib pajak badan. Semua entitas yang berbadan usaha seperti perusahaan itu wajib melakukan pembukuan. Yang kedua, itu ada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas yang omset per tahunnya itu lebih dari 4,8 miliar. Kriteria yang ketiga itu ada wajib pajak orang pribadi yang mana melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang usahanya itu kurang dari 4,8 miliar tetapi memilih untuk melakukan pembukuan. Kalau untuk pencatatan itu ada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupun kegiatan pekerjaan bebas yang omsetnya itu kurang dari 4,8 miliar. Nah, setelah mengetahui definisi dan kriteria wajib pajak yang wajib melakukan pembukuan dan pencatatan, sekarang kita masuk ke syarat-syarat pembukuan dan pencatatan itu sendiri. Nah, yang pertama ada syarat pembukuan itu sendiri, yaitu yang pertama diselenggarakan dengan keadaan sebenar-benarnya atau yang sejujurnya sesuai dengan keadaan usaha itu sendiri. Yang kedua itu menggunakan satuan mata uang maupun huruf yang disetujui oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ada menggunakan bahasa asing dan harus memiliki persetujuan oleh Kementerian Keuangan. Terus selanjutnya juga ada menggunakan asas stelsel keuangan maupun stelsel kas. Terus yang terakhir itu seminimal-minimalnya memiliki komponen yaitu HUM PB ataupun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban serta pembelian dan penjualan juga. Untuk apa? Agar perhitungan pajaknya dapat
dilampirkan secara jelas seperti itu. Selanjutnya ada syarat dari pencatatan. Nah, yang pertama persis seperti pembukuan, jadi pencatatan itu harus dilakukan atau diselenggarakan sesuai dengan keadaan usaha sejujur-jujurnya. Nah, yang kedua yaitu pencatatan harus dicatat dalam periode 1 tahun secara kronologis. Nah, yang nomor 3 yaitu pencatatan harus melampirkan penghasilan bruto usaha tersebut. Ya, selanjutnya jika penghasilan itu bukan merupakan objek pajak, jadi pencatatan itu harus memasukkan objek tersebut masuk ke dalam objek pajak final atau objek pajak final. Yang selanjutnya jika wirausaha atau seseorang yang melaksanakan usaha tersebut memiliki lebih dari satu usaha, harus melampirkan pencatatan secara rinci dari usaha satu dan usaha yang lain seperti itu. Jadi dari kasus Penny tadi gimana nih teman-teman? Boleh apa enggak sih Penny melakukan pembukuan? Boleh. Ya, jadi boleh ya bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha walaupun omset mereka masih di bawah 4,8 miliar diperbolehkan untuk melaksanakan pembukuan jika mereka memang menginginkannya. Yang penting itu harus sesuai kriteria wajib pajak ya guys. Nah, juga harus memenuhi syarat-syarat dari pembukuan itu sendiri. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh wajib pajak yang hendak melakukan pembukuan karena akan terdapat perbedaan metode perhitungan pajak antara pencatatan dengan pembukuan. Jika wajib pajak yang melaksanakan pencatatan, mereka dapat menghitung pajak dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto yang mana ini lebih sederhana dibandingkan dengan metode pembukuan. Mana Pen? Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Makasih ya buat informasinya. Jadi aku sekarang udah tahu mengenai pembukuan dan pencatatan ini, nggak bingung lagi. Jadi sekian video pembelajaran dari kita. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang telah menonton video yang telah kami buat dari awal sampai akhir. Kami juga memohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang sopan. Semoga teman-teman bisa memaafkan dan semoga ilmunya juga bermanfaat. Dan see you in the next video. Dadah! Yang menggunakan stesel keuangan ataupun stesel aset. Ya atau enggak ya? Salah deh kayaknya. Agak lembut mendaging gitu guys kalau lihat. Iya. Ini itu juga manis. Emang